semuanya, kembali lagi bersama Ngulik Kakao. Di sini kita akan membahas alat dan mesin pengolahan dan pengelolaan kakao hilir. Bagaimana sih kakao yang awalnya biasa aja bisa jadi coklat yang premium? Mari kita bahas. Jadi teman-teman, kita mulai dulu dari titik awal, yaitu kakao setelah dipanen. Banyak yang nggak tahu nih kalau coklat 80% ditentukan oleh proses pasca panen. Nah, maka dari itu mari kita tanya pada teman-teman yang mengerti mengenai alat dan mesin, mengenai pengolahan dan pengelolaan yang digunakan pada kakao. Ya. Nah, di tahap awal ini kita mulai dari kakao yang baru selesai dipanen. Nah, yang pertama itu ada dari alat dari pembelah biji kakao atau yang disebut juga dengan pot breaker. Jadi, alat tersebut membantu untuk mempercepat proses untuk membuka buah kakao sendiri yang awalnya dari buah yang utuh dan nanti akan untuk dibelah untuk menghasilkan dari bijinya tersebut. Dibandingkan yang manual pakai parang, itu hasilnya lebih cepat untuk memakai alat tersebut. Yang kedua, ada fermentasi box atau fermentation chamber. Ini bukan mesin yang berputar ya, tapi lebih ke wadah kayu yang berinsulasi. Jadi fungsinya untuk apa ya? Untuk menghasilkan aroma dan rasa khas coklat. Tanpa fermentasi yang baik, coklat bakalan pahit dan ada rasa flatnya. Halo teman-teman, yang selanjutnya yakni adalah pengering tenaga surya dan mechanical dryer. Untuk pengering surya ini cocok untuk UMKM yang digunakan untuk hemat energi. Kemudian untuk mechanical dryer dipakai kalau produksi besar dan butuh stabilitas dari kadar air tersebut. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu adalah untuk agar biji kakao ini turun ke kadar air kurang lebih 7%. Jadi aman untuk disimpan dan untuk diolah. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke area yang lebih teknis, yaitu alat mesin pengelolaan hilir kakao. Ini adalah lini produksi di mana biji kakao berubah bentuk jadi produk bernilai tinggi. Yuk kita bedah satu persatu. Nah, sekarang kita masuk segmen yang kedua, yaitu hilir pengolahan kakao. Yang pertama itu mesin roaster, di mana mesin penyarai kakao. Ini kayak tungku pemanas yang bikin aroma kakao muncul maksimal. Roasting membantu melepas kulit, memperkuat aroma, dan menurunkan keasaman. Yang kedua, winnower, pemecah dan pemisah kulit kakao. Setelah disangrai, mesin kakao dipukul-pukul sedikit lalu masuk ke winnower. Alat ini memisahkan kulit dari nipsnya. Yang ketiga, grinder. Alat ini yang mengolah nips jadi pasta halus alias koko liquor dengan batu granit atau baja food grade. Alat ini bisa bekerja berjam-jam sampai tekstur super lembut. Dan yang terakhir, hydraulic press. Kita butuh pisahkan kakao butter dan kakao cake. Mesin press hidrolik bekerja menekan likor sampai keluar lemak murninya. Lemak ini nanti jadi bahan dasar coklat, premium, kosmetik, sampai farmasi. Terus selanjutnya ini ada cocoa pulverizer, yang dimana ini tuh mesin penghalus powder, yaitu cocoa cake itu kemudian dihancurkan sampai jadi bubuk halus. Dan inilah bahan untuk minuman coklat, baking, hingga industri makanan. Terus selanjutnya itu cooking machine, dimana bagian paling krusial untuk coklat. Crushing ini merupakan proses mengaduk lama hingga 8-72 jam, dimana fungsinya itu untuk menghasilkan tekstur halus, rasa lembut, dan aroma khas yang elegan. Untuk selanjutnya ini temper machine, dimana mesin ini itu untuk mengatur kristalisasi lemak kakao. Kalau temperingnya bagus, coklat itu bakal glossy dan gak gampang meleleh, serta rasanya itu stabil. Dan yang terakhir itu ada molding and packaging machine, dimana ini itu merupakan tahap terakhir coklat itu masuk ke mesin pencetak, lalu ke mesin pengepak, dan disinilah branding itu memiliki nilai ekonomi dan identitas produk yang tercipta.
Baik, selanjutnya ngomongin mesin itu penting, tapi nggak kalah penting adalah cara kita mengelola aktivitas hilirnya. Karena mesin hanya alat yang bikin industri bergerak, itu sistemnya. Ada apa aja? Mari kita tanya. Yang pertama manajemen mutu, yaitu quality control. Jadi uji kadar air, uji ukuran NIPS dan tingkat fermentasi. Selanjutnya kontaminasi logam dan mikrobiologi. Dan yang terakhir yaitu profil rasa. Untuk yang kedua yaitu rantai pasok. Yang pertama itu hubungan dengan petani. Yang kedua standarisasi pembelian bahan baku. Yang ketiga penyimpanan biji kakao. Yang terakhir yaitu distribusi produk hilir. Untuk yang ketiga yaitu green processing. Sekarang industri kakao mulai mengarah ke proses hijau. Jadi pertama yaitu penggunaan energi surya pada pengering. Yang kedua limbah kulit kakao jadi pakan ternak atau kompos. Yang ketiga pengurangan emisi dari proses roasting. Yang terakhir yaitu kemasan ramah lingkungan untuk coklat batangan. Terakhir yaitu yang keempat branding dan produk turunan. Yang menarik dari hilirisasi adalah keberagaman produknya. Yang pertama yaitu Cocoa Nibs Snack. Yang kedua adalah Cocoa Butter Premium. Yang ketiga adalah coklat pralin. Yang keempat minuman coklat instan. Yang terakhir adalah produk kosmetik berbahan kakao. Jadi teman-teman, itulah perjalanan panjang kakao dari alat mesin pasca panen, alat pengolahan hilir, sampai strategi pengelolaan industri. Dari buah di kebun sampai coklat premium. Semuanya butuh teknologi, ketelitian, dan tentu cinta pada kakao Indonesia. Sampai di sini dulu episode kita kali ini. Sampai jumpa ngulik kakao berikutnya. Bye-bye.